Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, Nanda telah mempelajari berbagai makanan-makanan sehat yang penting bagi kesehatan organ pencernaan kita. Selain itu, terdapat beberapa jenis atau keragaman yang dapat kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Infus water atau spa water dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, yang sedang menjadi tren kesehatan yang baru. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus ini bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, sebelum mengonsumsi minuman ini, kita harus mengetahui manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air botol tersebut. Salah satu manfaatnya yaitu mendetoks tubuh kita dari racun yang ada dalam tubuh. Berikut ini merupakan contoh dari infused water, yaitu bahan-bahannya. Yang pertama, 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon yang diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint jika ada, dan yang terakhir yaitu setengah liter air putih. Cara membuatnya yaitu jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Selanjutnya tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Dan minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Nah, itulah tadi infused water atau minuman bagi kesehatan. Jadi Nanda bisa membuatnya dan meminum di rumah ya. Sekarang perhatikan teks percakapan berikut ini, yang dimana dalam teks percakapan ini membahas salah satu ciri makhluk hidup adalah yaitu memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Penjelasan mengenai sistem pencernaan dapat dituangkan ke dalam karya. Salah satunya yaitu ke dalam sebuah diagram. Berikut ini adalah penjelasan dari diagram dan juga bentuk dari diagram. Diagram adalah suatu sketsa gambar 2 dimensi yang digunakan untuk menyajikan suatu klasifikasi. Berikut ini adalah bentuknya, yaitu pertama diagram lingkaran, yang kedua diagram gambar, yang ketiga diagram batang, dan yang terakhir yaitu diagram garis. Berikut adalah manfaat diagram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan diagram penyampaian informasi itu atau data dapat dengan mudah dipahami pembaca. Selain untuk menyajikan data, diagram juga digunakan untuk menyajikan suatu prosedur tertentu atau informatika.
Di balik banyaknya keberagaman, diagram berikut ini merupakan penjelasan dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Keberagaman sosial budaya merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keragaman sosial terjadi karena beribu-ribu jenis suku, agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu, karena kita hidup dengan berbagai macam orang dari beberapa daerah dan suku. Berikut adalah jenis keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman bahasa daerah. Seperti di Bali, bahasa Sasak. Di Jawa, bahasa Madura. Kalimantan, bahasa Banjar. Di Maluku dan Papua, bahasa Aru. Di Nusa Tenggara, contohnya bahasa Sasak, bahasa Sumbawa. Di Sulawesi contohnya bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan di Sumatera contohnya yaitu bahasa Batak. Selanjutnya adalah keragaman rumah adat. Contohnya rumah Balai Batak Toba dan rumah Gadang. Yang ketiga adalah keragaman upacara adat, yaitu upacara menambah kubur, upacara Tantulak pada masyarakat Dayak, upacara Molontalo pada masyarakat Gorontalo. Dan yang terakhir yaitu keragaman kesenian daerah, berupa lagu daerah seperti gundul-gundul pacul dan tarian daerah seperti yang berada di Nangro Aceh Darussalam, yaitu tari Saman. Tahukah Anda, ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Sedikit ulasan tentang batik akan diberikan berikut ini. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam seperti motif parang, babun angrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Batik termasuk ke dalam seni rupa. Perlu Anda ketahui bahwa seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni kriya batik merupakan jenis kriya di mana proses produksinya dengan cara menulis. Melukisnya menggunakan alat yang dinamakan canting. Hasil tulisan itu akan berbentuk gambar atau motif yang menghiasi berbagai macam kain sehingga akan membentuk hiasan yang indah. Berikut merupakan pembuatan batik, di mana terdapat alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik. Yang pertama yaitu kain mori, atau bisa terbuat dari katun dan sutra. Yang kedua adalah canting, yaitu sebagai alat untuk membentuk motif. Yang ketiga adalah gawangan, yaitu tempat untuk menyampirkan kain. Yang keempat yaitu malam atau semacam lilin atau parafin. Yang kelima
panci atau kompor kecil untuk memanaskan lilin, dan yang terakhir yaitu larutan pewarna. Berikut ini merupakan beberapa contoh motif batik di Nusantara. Gambar pertama, motif batik Solo Parangkusumo. Gambar kedua, salah satu contoh motif batik Pekalongan. Gambar ketiga, contoh motif batik Cirebon Megamendung. Dan yang terakhir, contoh motif batik Yogyakarta Ceplok. Berikut ini terdapat teknik pembuatan batik yang terbagi atas 3, yaitu pertama, teknik tulis, menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua yaitu teknik cap, dengan menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Dan yang terakhir yaitu teknik cetak atau sablon. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah Nanda masih ada yang ingat tadi kita belajar tentang apa? Ya, jadi kita belajar tentang apa saja keragaman yang ada di Indonesia dan juga bagaimana cara membuat batik serta teknik yang dibutuhkan dalam membuat batik. Pesan pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Informasi mengenai lembar kegiatannya berada dalam grup ya. Baiklah, Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.